Jika Anda menjadi seorang pejabat atau pemerintahan, jangan baper. Kita mungkin memang sedang didesain untuk lebih banyak diam. Sebab bersuara tentu ujungnya adalah tahanan atau penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, nice people, semangat pagi. Kali ini kita mencoba menghirup udara pagi di Kabupaten Bone. Ini adalah bagian daripada menaikkan imun tentunya, karena kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang menarik di Bone karena kemarin saya mengadakan kegiatan seminar public speaking, cara membuat karir Anda sukses dengan modal public speaking. Banyak sekali yang bertanya karena tertarik dengan temanya, bahkan kemudian ada yang berpikir, masa iya bisa kita sukses hanya dengan modal bicara public speaking? Nah, saya coba memaparkan dalam 2-3 jam seminar dan alhamdulillah semuanya yakin ternyata betul, hanya dengan modal public speaking jalan menuju karir kita sukses itu sangat terbuka lebar. Inilah pentingnya kita memiliki kompetensi, pentingnya kita memiliki skill di era yang sangat cepat perubahannya ini. Itulah kemudian kita dituntut untuk selalu mempunyai kompetensi, berkolaborasi, dan juga mempunyai koneksi. Semua itu tentu apa? Dibutuhkan yang namanya skill komunikasi. Oleh karena itu, buat teman-teman semua, khususnya Kabupaten Bone, apalagi buat anak-anak muda, tanpa kecuali, semua di daerah manapun, wajib memiliki skill itu. Dan yang paling penting juga, sebentar sore, saya punya agenda, yaitu berdialog dengan anak-anak muda tentang, temanya sangat menarik, itu bicara tentang keresahan mereka selama ini sebagai anak muda di Kabupaten Bone khususnya. Bagaimana kemudian ekonomi maunya tumbuh sih, walaupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan penuh tantangan, ekonomi maunya tumbuh, anak muda saling tuduh, dan pemerintah hanya menunggu. Nah, ini yang menjadi catatan penting, karena sekali lagi kita sekarang tidak hanya dalam keadaan sakit secara bencana kemanusiaan, tapi ini juga kita sedang sakit dalam keadaan apresiasi. Nah, ini yang saya kira dibutuhkan. Oke, kalau teman-teman di sini yang nonton ada orang Bugis, anak Bone, bolehlah komentar-komentar, kolom komentar di bawah, dan kita bisa banyak berdiskusi. Bone ini kampung saya. Ini adalah kampung saya, di mana bapak mama saya itu orang Bone semua. Dan setiap kembali ke daerah ini selalu saja ada hal baru, ada inspirasi baru. Dan mudah-mudahan hal baru dan inspirasi baru itu juga ada di teman-teman nice people semua. Biar kita kemudian saling bergenggam tangan, saling menguatkan satu sama lain. Bagus tau ini tagline ini. Menuju Bone bersih narkoba. Bagus juga suasananya kakak ya. Jadi orang piknik-piknik. Tempat ini penting banget. Saya baru pertama kali ini ke Bone, saya baru lihat baru pertama kali ke sini. Dan itu lihat ya, beberapa keluarga-keluarga kecil itu kumpul menikmati suasana dan sejuknya udara di sekitar Stadion Lapatau ini ya. Kita berharap tentu anak-anak muda selalu memberikan tidak saja kontribusi, tetapi tentu juga memberikan kritisnya terhadap proses pembangunan yang ada. Karena tanpa itu, maka begitu sulit kemudian besok kita melangkahkan kaki. Kritis adalah bagian daripada kepedulian, dan Anda diminta untuk selalu mempunyai ruang di sana, selalu jeli, selalu melihat keadaan. Karena orang-orang kritis itu lahir karena adanya keresahan. Mereka ada kepedulian di sana, melihat itu secara kompleks, lalu memberikan kemudian keresahannya, ungkapan hatinya. Dan saya tidak pernah setuju kalau dianggap orang-orang kritis itu dianggap orang-orang yang membenci. Oh, tidak sama sekali. Justru itu bagian daripada rasa cinta dan rasa sukanya. Tinggal bagaimana kemudian dia mengimplementasikan rasa sukanya itu dalam bentuk yang lain. Penguasa memang itu harus selalu diganggu. Tidak boleh dibuat tidur nyenyak, karena itulah memang fungsinya. Jangan baper pada dua hal. Jangan baper jadi pengusaha, karena tentu kalau Anda jadi pengusaha lalu Anda baper, tentu akan memiliki banyak tantangan dalam membangun bisnis. Begitupun juga ketika Anda menjadi seorang pejabat atau pemerintahan, jangan baper.
di era yang sangat terbuka informasinya, semua orang memiliki ruang, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sama-sama menjalani kehidupannya. Apalagi pemerintah punya power yang sangat luar biasa dan sangat besar sekali untuk menentukan arah perubahan ke depan. Dan anak muda ada di sana. Jadi kalau ada anak muda, ada pemerintah, ada oknum pemerintah yang meremehkan peran anak muda dalam merubah kondisi, maka yakin dan percaya dia tidak paham sejarah dan tidak paham bagaimana melihat masa depan daerah ataupun bangsanya. Ini kita tadi keliling sudah 3 putaran ya, menghampiri 4 putaran. Luar biasa, kita nikmati saja, enjoy. Yang saya khawatir ini yang pegang kamera ini. Dan di momen ini juga saya ingin menjawab beberapa pertanyaan di DM Instagram ya, di TikTok, di YouTube. Banyak sekali yang komen bahwa Kak, gimana kondisi mahasiswa anak muda hari ini yang dibungkam suaranya, sepertinya tidak kelihatan gerakannya, gerak-geriknya pada rezim yang berkuasa hari ini. Saya cuma ingin menjawab pada dasarnya, kita mungkin memang sedang didesain untuk lebih banyak diam. Sebab bersuara tentu ujungnya adalah tahanan atau penjara. Dan kita perlu merubah strategi, kita perlu membuat cara baru agar supaya gerakan-gerakan kita sebagai anak muda dapat betul-betul berdampak secara luas di masyarakat. Dan isu itu bisa mengemuka. Dan saya kira tidak perlu ada wacana yang membuat kita kemudian tidak ada lagi gerakannya. Padahal gerakannya selalu ada, tinggal bagaimana saja kita perlu kompak, lebih kompak lagi, lebih solid lagi. Karena setiap saya keliling di berbagai daerah, selalu saja keluarnya adalah tantangan anak muda itu adalah sesamanya anak muda. Mereka yang saling memiliki rasa cemburu, quote on quote ya. Dia melihat bahwa inilah karena mungkin eksistensi itu hanya diukur oleh individunya saja, oleh kelompoknya saja. Sehingga kadang-kadang gerakan kita yang secara masih per kelompok itu tidak begitu kelihatan. Dan ini perlu menjadi tantangan. Jadi saya kira bukan tidak terjawab atau bukan tidak terdengar. Tinggal bagaimana kita semua mengisi ruang-ruang itu, mengisi berbagai macam segmen yang ada. Apapun segmennya, apapun zonasinya, yang jelasnya anak muda selalu ada di sana. Oke, nice people. Buat teman-teman, saya kira kita doakan selalu tetap semangat, kita menjalani aktivitas dengan semangat, karena biar bagaimanapun sebagai anak muda kita hanya hidup sekali. Oleh karena itu karya kita lah yang harus berkali-kali selalu terdengar dan menggema. Siapapun kita, dimanapun wilayah tak, dimanapun kampung tak, yang paling penting adalah kita semua punya hak yang sama. Kita memiliki kontribusi yang nyata. Siapapun Anda, ide dan gagasan apapun, selama itu baik untuk kepentingan bersama, maka selama itu pula dia harus menggaung. Tidak boleh ada di antara kita yang saling mengkebiri satu sama lain. Harus saling mengangkat. Apapun warna kita, apapun nama gerakan kita. Oke, sepertinya kita akan sudah segera mau balik. Semoga teman-teman semuanya sehat. Alright.